Teman-teman yang dirahmati Allah, berbuat baik kepada manusia itu ada dua bentuk. Ada berbuat baik karena kita menghargai dia. Nabi SAW bersabda, man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang gak berterima kasih kepada manusia, berarti dia gak berterima kasih kepada Allah. Siapa yang gak bersyukur kepada manusia, berarti dia gak bersyukur kepada Allah. Itu adalah berbuat baik dengan model yang pertama. Jadi kita berbuat baik karena kita membalas kebaikan seseorang kepada kita. Seorang anak berbakti kepada orang tua karena dia ngerasa orang tuanya udah banyak berkorban untuk dia. Seorang istri khidmat kepada suami karena ngerasa suaminya udah menafkahi dia. Dan seterusnya kita dengan sahabat, kita dengan guru, kita dengan orang yang lebih senior, kita dengan siapapun. Kalau kita berbuat baik kepada dia karena kita ingin menghargai kebaikan dia, maka kita termasuk orang yang bersyukur. Nabi sampai mengatakan gini, kalau ada orang yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikan itu. Balaslah kebaikan itu. Kalau engkau tidak mampu membalas kebaikan itu, maka doakanlah dia dengan kebaikan yang seolah-olah engkau telah mengganti atau membalas kebaikan orang tersebut. Ini nasihat Nabi ya, kalau kita pengen membalas kebaikan orang kepada kita, maka kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, maka balaslah kebaikan itu. Kalau kita nggak mampu, misalnya kita nggak ketemu sama orangnya, misalnya kita nggak sanggup melakukan hal yang sama, maka doakanlah dia seolah-olah engkau telah membalas kebaikan dia. Ya, tadi hadis kata Nabi, kalau kita misalnya dapat kebaikan dari seseorang, maka balaslah kebaikan itu sampai kita seperti orang yang membayar hutang, sampai tuntas. Kalau kita nggak bisa membalas kebaikan itu, atau seperti orang yang nggak bisa bayar utang, maka doakanlah dia dengan satu kebaikan yang bisa seolah-olah kita menuntaskan hak dia atau membalas kebaikan dia. Ini juga berlaku untuk yang nanya, misalnya, gimana cara kita berbuat baik kepada orang tua yang udah meninggal, Ustadz? Kita nyesel dulu ketika mereka masih hidup, kita nggak berbakti, belum paham agama, belum sadar. Gimana cara berbakti kepada mereka? Maka doakanlah orang tua kita dengan kebaikan-kebaikan yang seolah-olah kita sudah berbakti kepada mereka. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu cara pertama berbuat baik kepada orang lain. Jadi balas kebaikan dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Oke. Yang kedua, berbuat baik kepada orang lain itu ini lebih tinggi derajatnya. Kalau tadi namanya amal solih, kalau sekarang itu lebih dari solih, yaitu ihsan. Jadi ada solih, ada ihsan, ada khair, ada ahsan. Ihsan ini gimana? Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan orang lain dengan kebaikan, atau balaslah sesuatu itu dengan yang lebih baik. Bahkan sampai Allah berfirman di dalam ayat tentang dakwah atau berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih ahsan. Kalau mereka mendebat kita dengan ngata-ngatain kita, dengan ngejelekin kita, dengan menghina kita, maka balaslah ucapan mereka dengan kalimat-kalimat yang mulia, kalimat-kalimat yang terpuji. Itu ajaran Islam. Kalau mereka nggak menafkahi kita, balaslah dengan kita menyantuni mereka di usia tua mereka. Kalau suami marah-marah, balas mereka dengan kita malas memaafkan, kita malah bersikap lemah lembut. Kalau anaknya mungkin belum sadar, orang tuanya justru membalasnya dengan mendoakan. Ini semua disebut dengan ihsan. Ini semua disebut dengan ihsan. Jadi
membalas satu kebaikan, membalas satu keburukan dengan kebaikan. Nah, jadi kalau yang tadi ada yang nanya gimana sikap kita terhadap ayah yang gak menafkahi sejak kecil, maka sikap yang terbaiknya adalah berbuat ihsan. Wah, kalau gitu rugi dong, dia udah gak ngasih apa-apa, kita malah berbuat baik ke dia. Dia yang untung terus, kita yang rugi. Siapa bilang? Kalau kita berakadnya dengan Allah, gak ada ruginya. Karena kata Allah di dalam surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan wallahu yuhibbul muhsinin. Adakah balasan satu ihsan kecuali ihsan yang lain? Kalau kita berbuat ihsan kepada makhluk, nanti Allah yang akan berbuat ihsan kepada kita. Dan Allah kalau berbuat ihsan itu nggak tanggung-tanggung, nggak ngitung-ngitung. Ini nih kalau kita semua balikin ke akidah, ke iman, itu memang semuanya nggak ada yang rugi sih. Makanya saya bilang belajar iman itu penting banget. Belajar iman itu bukan belajar teori, bukan belajar teologi. Belajar iman itu belajar hidup. Karena semua yang dilakukan oleh mukmin itu dasarnya adalah iman dan wahtisaban, bukan ria'an nas atau sum'ah, bukan pengen pamer kepada manusia atau pengen memperdengarkan kepada manusia, bukan, tapi imanan wahtisaban, karena iman dan karena berharap yang terbaik di sisi Allah. Jadi kalau kita yakin kepada Allah dan berharap yang terbaik dari sisi Allah, maka nggak rugi berbuat ihsan. Orang berbuat baik buruk kepada kita, kita berbuat baik kepada dia, Allah yang akan lebih berbuat baik kepada kita. Jadi nggak ada yang rugi. Nggak mungkin kalau kita melakukannya karena Allah. Jadi yang tadi coba balas kekurangan ayahnya dengan kebaikan dan bakti dari anak. Nanti Allah yang akan mengganti semua ihsan kita dengan ihsan yang lebih besar di sisi Allah. Pakai aja deh prinsip ayat yang di Ar-Rahman itu, hal jazaul ihsan illal ihsan. Adakah balasan dari satu ihsan kecuali ihsan dari Allah? Dan Allah juga bilang di surat Ali Imran, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang yang berbuat ihsan. Ada lagi yang lebih mulia daripada dapat cinta Allah? Bukankah kita sering bilang Nabi itu beruntung banget jadi kekasih Allah? Apakah kita nggak punya kesempatan menjadi kekasih Allah? Banget. Kita punya kesempatan banget untuk menjadi kekasih Allah. Gimana cara menjadi kekasih Allah? Mudah caranya. Kalau pengen menjadi kekasih Allah, maka carilah ayat-ayat apa yang Allah cintai dari hambanya. Sabar, ihsan, ikhlas, dan seterusnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang yang berbuat ihsan. Sumber fitnah. Kalau kita memulai satu kebaikan dengan dosa, maka Allah cabut keberkahan. Itu udah pasti tuh. Contoh, memulai suatu niat baik untuk menikah, tapi dengan pacaran atau berbuat dosa, maka nanti pernikahan itu akan Allah cabut keberkahan. Makanya muncullah cekcok rumah tangga sampai ke perceraian dan segala macam, itu karena awalnya nggak baik. Kecuali orang yang bertobat ya. Karena awalnya nggak baik. Kalau awalnya nggak baik, maka hilang keberkahan. Sedangkan kalau awalnya kita menjaga batasan agama Allah, kita nggak melanggar, kita nggak nggak mengecewakan Allah, maka nanti Allah yang akan menjaga pernikahan. Jadi kalau dekat jangan berlebihan. Terus gimana cara kita menentukan pilihan? Menentukan pilihan itu dengan 3 cara. 1, minta petunjuk Allah, namanya istikharah. Saya udah pernah jawab ini di live sebelumnya kayaknya. Minta petunjuk Allah, istikharah. Kedua, minta petunjuk ulama, namanya istifta. Nanya, menurut ulama di antara sekian banyak kriteria ini mana yang paling layak jadi imam saya atau makmum saya kalau dia seorang cowok. Minta fatwa dan nasihat dari ulama. Yang ketiga, minta nasihat dari orang yang lebih bijak dari kita atau yang tahu, yang kenal dengan masing-masing orang yang kita mau pilih itu. Ini namanya istisyarah. Jadi ada istikharah, istifta, istisyarah.
meminta petunjuk Allah, meminta petunjuk ulama, orang yang lebih berpengalaman atau lebih bijak. Dengan kayak gitu, mudah-mudahan kegalauan kita akan berkurang. Bukan kita yang menentukan kapan masalah itu akan selesai. Allah yang menentukan. Allah yang lebih tahu kapan dan bagaimana masalah itu akan selesai. Kita hanya berikhtiar semampu kita mencari jalan keluar yang kita tahu. Tapi kita sama sekali tidak menentukan akhir dari sebuah perjalanan. Kita nggak menentukan sama sekali ujung dari sebuah masalah. Kita sama sekali nggak menentukan kapan masalah itu akan selesai. Bukan kita. Tugas kita adalah berikhtiar dan bersabar. Dan janji Allah adalah menyelesaikan masalah hamba-hamba yang bersabar. Wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada hamba-hamba yang sabar, kata Allah. Gak ada kan berita gembira yang membuat kita kecewa, itu bukan berita gembira, itu namanya prank. Kalau Allah bilang busyra, basyir, sampaikan berita gembira, itu benar-benar berita gembira. Tapi syaratnya cuma satu, sabirin, sabar. Apa itu sabar? 1, tidak berkeluh kesah. 2, tidak melenceng dari jalan Allah. Nggak berhenti beribadah, nggak berhenti berdoa, nggak berhenti taat. Dan 3, tidak tidak berputus asa. Berputus asa itu nyerah, udah nggak mau ngapa-ngapain, udah nggak mau berikhtiar. Jadi syarat sabar itu 3, 1, tidak berkeluh kesah. 2, tidak keluar dari ketaatan, tetap taat. Jangan sampai gara-gara kita dapat masalah, kita kecewa sama Allah, terus kita jadi nggak taat, itu berarti nggak sabar. Dan yang ketiga, tidak berputus asa. Arti tidak berputus asa itu nggak berhenti untuk ikhtiar, nggak berhenti untuk berusaha yang terbaik dan berharap yang terbaik. Jadi cuman itu syaratnya, sabar. Sehingga kalau kita udah memenuhi syarat itu, sabar, dan Allah lah yang menilai kesabaran kita. Bukan kita ya yang menilai kesabaran, tapi Allah. Kita tuh kayak murid. Mana ada murid yang menilai diri sendiri kan? Kita tuh lebih rendah daripada murid. Murid itu masih lumayan. Kita tuh hamba, budak. Budak itu tidak punya hak. Budak itu nggak bisa protes. Nah, cuman tuan kita adalah sebaik-baik tuan. Kalau budak itu memiliki tuan yang jahat, kayak Bilal punya tuan Umayyah bin Khalaf. Kalau kita tuannya adalah Rabb pencipta alam semesta, dan dia Rahman, Rahim, Latif, Rauf, dan seterusnya. Sehingga untuk menentukan kapan akhirnya dan seterusnya, enggak, Allah yang akan menentukan. Kita nggak perlu menilai diri kita, Allah yang menilai. Kita nggak bisa bilang saya udah sabar, berarti kita menilai diri kita sendiri kan. Menilai kalau diri kita itu udah sabar, kan gitu. Menilai bahwa kita itu udah layak. Kita jangan menilai diri sendiri. Tugas kita tuh cuma ikhtiar, sabar, nanti Allah yang nilai. Dan gak usah khawatir, Allah tuh gak pernah salah nilai. Gak mungkin Allah ngasih kita nilai C padahal kita A+. Gak mungkin Allah ngasih kita gelar orang yang berputus asa padahal selama ini kita itu udah sabar banget. Gak mungkin. Karena Allah itu maha teliti, Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha tahu, Allah itu maha adil. Jadi gak mungkin salah menilai gara-gara kayak nggak serak aja sama kita, nggak mungkin. Maka karena kita yakin Allah itu maha adil, maha bijaksana, maha teliti, maha tahu, insya Allah penilaian Allah itu adalah penilaian terbaik. Apakah kita udah sabar atau belum? Biar Allah yang menilai, bukan kita. Nanti kalau menurut Allah kita udah disebut orang yang sabar, maka Allah akan tunaikan janjinya, busyra wa basyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Jadi saya nggak bisa ngasih masukan apa-apa karena semua yang harus dilakukan udah dilakukan sama Mbak ini. Tinggal kuatkan kesabarannya Mbak. Mudah-mudahan Allah akan menilai Mbak sebagai orang yang sabar lalu diberikan kejutan yang nggak pernah terduga-duga.
tingkatkan lagi ibadahnya, banyakin lagi sedekahnya, banyakin lagi istighfar atas dosa-dosa di masa lalu, karena tidaklah seseorang mendapatkan masalah dalam hidupnya salah satunya kecuali karena dosa-dosa. Mudah-mudahan dengan banyak istighfar dan taubat, semakin berkurang dosa, semakin berkurang masalah insya Allah. Kadang-kadang untuk bisa move on, kita nggak hanya butuh nggak hanya butuh untuk belajar sabar atau belajar ikhlas, tapi kita harus take action. Gimana caranya agar kita bisa lebih mudah bersabar dan ikhlas? Salah satunya hijrah secara fisik. Pindah dari tempat yang membuat kita merasa trauma. Apakah kita mungkin sementara waktu merantau kemana gitu, pindah kota mungkin kalau memungkinkan, atau pindah rumah kalau emang di rumah itu ada trauma, kita tinggal di kontrakan dulu, atau tinggal beli rumah yang kalau kita mampu beli rumah yang lain, yang itu dijual dulu atau apa, pindah. Kenapa? Karena selama kita masih berada di situ, semua bayang-bayang masa lalu itu akan mengganggu kita. Jadi agak sulit kita bicara tentang sabar kalau kita masih sering bersinggungan dan berinteraksi dengan hal-hal yang membuat kita ingat akan trauma masa lalu itu. Jadi coba pindah, berusaha untuk membangun hidup baru, masa depan baru, tanpa terlalu banyak berinteraksi dengan masa lalu secara memori, secara kenangan, atau dengan orangnya dan seterusnya. Lalu ketika kita pindah, mulailah hidup baru dengan aktivitas baru, dengan semangat baru, dengan harapan dan cita-cita yang baru. Mudah-mudahan dengan kayak gitu insya Allah akan lebih mudah bersabar. Itu yang bisa saya tambahkan, selain memang yang tadi udah saya jawab tentang masalah sabar, tentang masalah berbuat ihsan. Setidaknya sekarang kita bisa lebih tahu hal yang konkret yang bisa kita lakuin, sehingga kita bisa lebih mudah untuk bersabar. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, ini khusus buat teman-teman yang masih alhamdulillah Allah selamatkan dari dosa-dosa besar ya. Itulah kenapa Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Apa maksud dari dekati zina? Pacaran. Udah banyak banget korbannya. Kenapa sih kalau orang bilang ngomongin pernikahan banyak yang sentimen, seolah-olah pernikahan itu aib banget, dosa banget, padahal pernikahan itu menutup pintu zina. Walaupun ada sih yang selingkuh, ada juga sih yang macam-macam, tapi maksudnya setidaknya dia sudah menutup banyak pintu-pintu zina. Giliran ngomongin pacaran, orang pada ngedukung, padahal korban dari pacaran itu udah banyak. Jadi nggak salah banget, Allah tuh maha tahu lah. Allah bilang la taqrabuz zina, bukan la tazni, tapi la taqrabuz zina. Bukan jangan berzina, tapi jangan dekati zina. Apa dekati zina tuh? Pacaran, hubungan yang tadi TTM, yang membuat rumah tangga kita rusak, rumah tangga orang lain rusak, dan seterusnya. Gimana tuh kalau kayak gitu? Apa kita mau kalau keluarga kita diperlakukan orang lain kayak gitu? Makanya jangan dekati zina. Jangan dekati dosa-dosa itu, jangan didekatin dosa-dosa besar itu. Kenapa? Walaupun kita pede banget bilang saya nggak akan terjerumus, tapi setan itu licik dan gak akan berhenti untuk menggiring kita setahap, selangkah demi selangkah sampai terjerumus dan akhirnya nyesel. La taqrabuz zina. Jadi buat teman-teman yang masih Allah jaga, jangan dekat-dekat. Kenapa? Kalau udah terlanjur melakukan itu, hidup kita tuh berantakan. Bener banget, yakin deh, hidup kita tuh berantakan. Kalau udah terlanjur berbuat dosa itu, hidup kita berantakan. Kalau kemudian kita menutupnya dengan menikah, rumah tangga kita berantakan. Terus gimana Ustadz? Gak ada yang lebih baik daripada orang yang meninggalkan dosa. Lalu baru yang bertaubat dari dosa. Ada dua tingkatan. Yang satu, meninggalkan dosa. Yang kedua,
bertaubat dari dosa. Mana di antara dua ini yang lebih baik? Yang pertama, yang meninggalkan dosa, yang gak mau berbuat dosa itu. Yang kedua, baik, tapi yang pertama jauh lebih baik. Jangan kita gampangin, gampang nanti bisa taubat. Pertama, ya kalau kita masih punya kesempatan. Kedua, ya kalau ternyata hati kita terbuka untuk taubat. Kalau udah keenakan dengan dosa. Dan yang ketiga, tetap orang yang meninggalkan dosa lebih baik dan lebih utama daripada orang yang bertaubat dari dosa, walaupun dua-duanya baik. Walaupun dua-duanya baik. Terus gimana kalau kita udah terlanjur, Ustadz? Buat yang udah terlanjur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah banyak dosa, melampaui batas, menzalimi diri sendiri. Allah memanggil orang-orang yang merasa banyak dosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang banyak dosa, kata Allah, yang berzina, yang datang ke dukun, yang syirik, yang durhaka sama orang tua, yang mencuri, yang membunuh, yang makan riba, yang banyak dosa, berbagai macam dosa yang gak kebayang. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Gak ada dosa yang gak diampuni sama Allah. Tapi saya pernah syirik, Ustadz. Allah mengampuni semua dosa, termasuk syirik. Syirik itu baru gak diampuni kalau dia mati dalam keadaan itu dan belum bertaubat. Kalau dia bertaubat, semua diampuni. Termasuk riba. Durhaka sama orang tua, termasuk durhaka sama orang tua. Berzina berkali-kali, ya, kalau dia taubatnya sungguh-sungguh. Kalau dia mengulangi lagi, berarti belum diampuni dosanya. Kalau dia sungguh-sungguh, syaratnya taubatan nasuha itu dia benar-benar tinggalin tuh dosa. Dia berjuang ninggalin dosa itu, apakah dengan pergi dari sana, apakah dengan delkon, apakah dengan ganti nomor, apakah tutup sosial media, tutup semua akses informasi, agar gak berinteraksi lagi dengan orang yang membuat kita terjerumus kepada dosa. Tinggalkan segala masa lalu, fokus untuk memperbaiki diri di hadapan Allah. Kalau itu taubatnya, Allah bilang, Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa semua. Allah mengampuni semua dosa. Dan Allah mengatakan di akhir ayat itu, Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Dia maha pengampun dan dia maha penyayang. Dia pasti mengampuni dan dia sayang banget sama kita. Jadi kalau ada niat pengen benar-benar bertaubat, jangan berkecil hati. Kalau benar-benar pengen bertaubat, jangan berkecil hati. Allah itu sayang banget sama hambanya yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Malah Allah cinta sama hambanya yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada hambanya yang pengen membersihkan dirinya. Dan untuk bisa meninggalkan dosa zina itu, baik sebelum dia menikah maupun setelah dia menikah, coba renungkan satu kisah Nabi ini. Ada seorang laki-laki berteriak di dalam Masjid Nabawi dengan mengatakan, "Wahai Rasulullah, izinkan saya berzina," kata dia. "Wahai Rasulullah, izinkan saya berzina," kata dia.
Semua sahabat yang mendengar ini kaget. Kemudian mereka marah karena lancang sekali laki-laki ini minta izin kepada Nabi untuk berzina. Yang udah pasti itu adalah dosa besar. Aneh kan pertanyaannya, izinkan saya berzina ya Rasul. Semua sahabat kaget, bahkan sebagian sahabat itu udah pengen mukul, udah pengen nonjok, udah ngeluarin pedang setengah sarung. Nabi juga kaget, tapi Nabi bijak. Nabi mengatakan, Udnu, dekatlah ke saya, kesinilah. Akhirnya dia mendekat, datang ke arah Nabi, duduk di sini kata Nabi. Dia duduk di depan Nabi, sampai bertaut lututnya dengan lutut Nabi. Kemudian Nabi bertanya dengan suara yang lembut, karena Nabi ingin melembutkan hati orang ini. Nabi ingin melembutkan hati orang ini, maka Nabi pun bersuara lembut. Gak bisa kita melembutkan hati orang dengan teriak. Gak bisa kita melembutkan hati orang dengan membentak. Kalau ingin melembutkan hati dia, lembutkan suara kita. Itu rumus sederhana. Semua kita belajar itu insya Allah ya, termasuk saya. Kalau kita pengen melembutkan hati keluarga, hati pasangan, hati anak, maka lembutkan suara kita. Tapi kalau kita keraskan suara kita, maka kita akan mengeraskan hati. Nabi kemudian berbicara dengan suara lembut kepada laki-laki itu dengan pertanyaan. Kata Nabi, gimana kalau itu terjadi kepada istrimu? Gimana kalau ada orang yang berzina dengan istrimu? Atardo li zawjatik? Apakah kamu ridho jika orang berzina dengan istrimu? Laki-laki ini kemudian tiba-tiba marah, emosional, dia bilang, "La," kata dia, "enggak akan ridho. Saya akan bunuh dua-duanya." Atardo li ummik, kata Nabi, apakah kamu ridho kalau orang berzina dengan ibumu? Kata dia, "Enggak, saya akan kejar orang itu." Atardo li ukhtik, apakah kamu ridho jika ada yang menzinahi saudarimu? Dia marah, "Enggak." Atardo li ibnatik, apakah kamu ridho jika ada yang menzinahi anak perempuanmu? "Enggak," kata dia, "saya enggak ridho sama sekali." Kemudian Nabi mengatakan, begitulah perasaan orang yang ibunya kamu zinahi. Begitulah perasaan orang yang istrinya kamu zinahi. Begitulah perasaan orang yang adik perempuannya kamu zinahi. Dan begitulah perasaan orang yang anak perempuannya kamu zinahi. Mereka juga enggak ridho, mereka juga sedih, mereka juga marah, seperti apa yang akan engkau seperti apa yang engkau rasakan. Kemudian Nabi mengusap dada orang itu. Setelah diusap dadanya, Nabi mendoakan, "Ya Allah, lapangkan dada orang ini, bersihkanlah kemaluannya." Tiba-tiba dia menghirup nafas panjang, lalu menghela nafasnya. Dengan lega dia mengatakan, "Ya Rasulullah, dulu zina adalah perbuatan yang paling saya suka. Sekarang zina adalah perbuatan yang paling saya benci." Dia memeluk Nabi SAW. Renungkan kisah ini. Buat laki-laki, buat perempuan yang mulai tergoda untuk punya hubungan diam-diam, hubungan yang gak halal, hubungan yang menjadi masalah, hubungan yang menyakiti siapapun di dalam kehidupannya, hubungan yang dosa, hubungan yang akan mengantarkannya kepada dosa-dosa besar, yang mulai tergoda nih, mau itu pacaran, selingkuh, TTM, teman tapi mesra dan segala macam istilahnya. Renungkan kisah ini. Bagaimana kalau Allah akan membalas kesalahan kita itu dengan hal yang sama terjadi kepada keluarga kita? Mau nggak? Karena kata para ulama, al jaza min jinsil amal. Balasan itu dari amal yang sama, dengan jenis amal yang sama. Sehingga kalau kita berzina
maka Allah akan membalas, orang akan menzinahi orang yang kita cintai. Nauzubillah min dzalik. Bisa pasangan kita, bisa orang tua kita, bisa adik kita, bisa anak kita. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita nggak bertobat segera, sebelum Allah menurunkan balasannya, taubat, tubu ilallah, segera taubat, minta maaf sama Allah. Jangan selingkuh kalau kita nggak pengen diselingkuhin. Jangan berzina kalau kita nggak pengen keluarga kita ada yang berzina. Jangan menipu kalau kita nggak pengen ditipu. Jangan menyakiti perasaan kalau kita nggak pengen disakiti perasaannya. Tubu ilallah. Ustaz, kalau kita chat sama laki-laki, apakah itu termasuk disebut zina? Tergantung isi chat, jam berapa chat, gimana kita ngomong, apa yang kita bicarakan. Kalau yang kita bicarakan hal yang terlalu privasi, personal, apalagi vulgar, zina. Zina teks, zina jari. Kalau yang kita bicarakan itu dengan suara yang dilembut-lembutkan, mesra, menggoda, mencari perhatian, itu termasuk bagian dari zina-zina kecil, walaupun kecil juga disebut zina. Nauzubillah min dzalik. Jadi udahlah, gak usah pakai emotikon-emotikon yang berlebihan. Chat mah seperlunya aja. Yang dibicarakan juga hal yang penting. Jamnya juga jangan kemalaman, maksimal sampai jam 10 misalnya. Kecuali kita bersama dengan muhrim kita, nggak sendiri. Apalagi sampai video call segala macam, janganlah, karena itu dosa. Dan nanti balasannya juga sama. Kita juga nggak akan mau anak kita kayak gitu kan. Kita nggak mau kan saudara kita kayak gitu. Kita nggak mau kan apalagi pasangan kita kayak gitu. Renungkan nasihat Nabi tadi kepada laki-laki yang datang kepada beliau. Itu modal banget buat kita ninggalin dosa. Itu modal banget buat kita ninggalin dosa.